Malam Ibu. Malam, silakan duduk Ibu. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizkansa sebagai konselor gizi di sini. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Bu Reni. Oh, Ibu Reni. Tinggal di mana Ibu? Tinggal di Depok kebetulan, Mbak. Di Depok ya. Naik apa Ibu ke sini? Kebetulan tadi naik Grab. Oh, naik Grab. Berarti cukup jauh ya Bu? Sendiri aja nih Bu? Sendiri, Mbak. Sendiri. Oke. Baik. Sebelumnya Ibu ke sini atas rujukan dokter atau kemauan sendiri ya Bu? Kemauan sendiri sih, Mbak. Sebelumnya Sendiri. saya ada sedikit yang mau saya konsultasikan sama Mbak Rizkansa ya. Iya betul. Boleh Baik. saya panggil Mbak Ica aja? Boleh Oh, boleh. boleh, Iya baik. boleh. Baik untuk atas kemauan sendiri ya Bu. Sebelumnya ada keluhan yang ingin dikonsulkan Ibu? Ada sih sebenarnya. Belakangan ini nih Mbak, saya agak merasa cepat lelah, terus suka lemes gitu tiba-tiba, terus untuk aktivitas saya yang segudang itu jadi kurang semangat lah Mbak, nggak menunjang Oh gitu. iya baik. Seperti kurang fit ya Bu? Iya, Gitu. lebih kurangnya kayak Ya gitu. betul betul. Setelah Ibu menyebutkan keluhan Ibu, di sini saya ingin berarti Ibu bersedia ya Bu untuk konseling gizi ini? Oh, sangat bersedia Iya, Mbak. sebelumnya tujuan dari konseling gizi ini adalah merubah pola makan Ibu untuk menjadi lebih baik serta kurang lebih waktunya 30 menit ke depan Ibu. Oh, boleh, Iya, boleh baik. siap. Baik. Sebelumnya pengukuran tinggi badan dan berat badan Ibu terakhir kapan Ibu? Terakhir sekitar 1 minggu yang lalu lah Mbak. 1 minggu yang lalu. Iya, baik. Setelah ini kita akan melakukan pengukuran terlebih dahulu ya, Bu. Boleh, Iya. boleh. Baik, mungkin segera ke sebelah sini. Oh, Iya. Boleh. Apakah ada aksesoris yang dipakai, Bu? Sudah ada. Langsung aja. Boleh. udah langsung naik Mbak. Iya, boleh. Makanya kalau sudah pakai. Iya. Baik. Cukup. Kita lanjut ya, Bu. Iya, baik. Boleh mana dulu sebentar di sini. Ya. Kulitnya boleh menempel Bu ke tembok. Ini juga menempel. Dan Bu saya di sini. Baik. Selesai Bu, boleh. Baik, dari hasil penimbangannya tadi itu berat badan Ibu sekarang 43 kg dengan tinggi badannya 156 kg Ibu. Dan hasil IMT-nya itu 17,7 Ibu yang menunjukkan bahwa Ibu memiliki status gizi kurang. Seperti itu Ibu. Sebelumnya IMT itu apa ya Mbak? Saya nggak ngerti. IMT itu adalah indeks massa tubuh, Bu. Jadi di situ kita bisa mengukur status gizi seseorang, Bu. Apakah dia normal, berat badan berlebih atau gizi kurang seperti itu, Bu. Nah, Ibu di sini range-nya itu biasanya untuk orang dewasa ya, Bu, dari 18,9 sampai 23. Kalau saya tadi hitungannya berapa? Ibu tadi itu 17,7 Ibu. Jadi kurang ya? Iya, begitu Bu. Sebelum Gimana Mbak? Ya, selanjutnya saya ingin bertanya dulu nih Ibu, kesibukan Ibu nih sehari-hari apa Bu? Hari-hari itu selain ibu rumah tangga, saya juga bekerja di perkantoran swasta Mbak yang lokasinya cukup lumayan jauh ya dari Di rumah. mana itu Bu? Kantor saya di Kuningan, rumah saya kan tadi di Oh, Depok ya Mbak. oh jauh ya Bu. Naik apa Bu biasanya? Biasanya diantar suami, terus naik kendaraan umum, dilanjut jalan kaki. Oh, jalan kaki. Berarti eh naik kendaraan umum memang jarak dari stasiun atau terminal itu ke kantor Ibu cukup jauh ya Bu? Kalau dari stasiun MRT itu ya sekitar 1 kilo lah Mbak. 1 kilo. Saya membiasakan diri jalan kaki. Karena saya merasa kurang olahraga Mbak. Jadi saya pikir itu buat bantu-bantu olahraga aja gitu. Iya, bagus sekali ya Bu, sudah ada berpikir seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun di sela-sela kesibukan Ibu menjadi Iya ibu rumah baik. tangga dan pekerja kantoran, namun tetap diselingi dengan berjalan Iya kaki. Itu Mbak. cukup bagus loh Bu. Sekarang itu emang lagi cukup ngetren Bu untuk Oh berjalan iya. kaki selama ya kurang lebih 15 menit 30 menit itu udah cukup membakar kalori Bu. Memang saya inginnya kayak gitu Mbak, nyelip-nyelipin waktu aja buat Oh iya olahraga. bagus Bu, bagus bagus. Dipertahankan ya Bu. Ya. Iya baik. Sebelumnya nih Bu dari keluhan Ibu yang tadi kan merasa kurang fit, kurang
cepat cepat lemah. lemas juga kan. Itu ada apa menimbulkan efek stres nggak nih Bu untuk Ibu sendiri? Sebenarnya untuk stres sih enggak, cuma kok kayak saya jadi mengurangi apa ya, kesemangatan saya, apa ya bahasanya, eee, semangat untuk melakukan aktivitas tuh jadi beda karena, jadi butuh-butuh istirahat lagi, terus Oh, iya baru iya iya. melakukan lagi, Banyak istirahat lagi gitu, banyak banyak break-nya. break-nya. Iya, baik baik. Eee, Baik kalau seperti itu, untuk Ibu sendiri, Ibu Reni ini, apakah ada riwayat penyakit tertentu, Bu? Alhamdulillah nggak ada sama Tidak sekali, ada ya, Bu, Mbak. alhamdulillah. Berarti untuk keluhannya kan tadi yang sudah dijelaskan ya, Bu. Selanjutnya saya akan bertanya nih, Bu, mengenai kebiasaan makan Ibu sehari-hari itu seperti apa? Silakan, Bu. Kebiasaan makan sehari-hari, Iya. paling saya makan normal ya, Mbak, seperti orang pada umumnya makan. Pagi cemilan aja, nggak terlalu berat, terus siang makannya sedikit, malam juga sedikit, udah. Tapi lebih banyak nyemil sih kalau saya perhatiin. Kalau makan utamanya nggak prioritas jadinya gitu, Iya, Mbak. Bu. Emang Ibu nih sukanya, nyemil gitu ya? Atau Iya. memang waktunya tidak sempat apa bagaimana, Bu? Sempet sih, cuma kayak malas ribet aja kalau makan besar kan penuh dengan keribetan ya, Iya. nyiapin ini itunya Mbak Iya, gitu. betul Belum betul. effort belinya, makanya udah Eee, nyemil aja yang ada di meja gitu oh Mbak. berarti sambil mengerjakan, Iya, tugas kantor, betul. sambil menyemil Iya, dikit-dikit ya, Bu? iya. Iya, baik. Salah ya Mbak, kurang bagus ya kebiasaan saya ya. Tidak kok Bu, tidak kurang bagus. Mungkin di sini tujuan dari konseling kita akan memperbaiki pola makan Ibu menjadi lebih baik agar Ibu bisa lebih fit lagi Bu ke Oh gitu, depannya. ih Iya. pengen banget Mbak saya kayak gitu. Oke, baik kalau Terus begitu. gimana Mbak? Kalau begitu kita lanjut untuk recall ya Bu. Recall Boleh. ini adalah makanan Ibu dari sebelum 24 jam kemarin, dari dari baru bangun tidur sampai mau tidur lagi Bu. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, untuk pagi hari Ibu makan apa aja Bu? Pagi itu makan roti satu slice ya, satu apa ya namanya Mbak, satu satu Lembar. satu lembar Ya. pakai mesis, tambah air putih aja. Oh iya, baik. Kemudian Apakah ada snack selingan Bu setelah itu? nggak ada karena habis itu kan berangkat ke kantor. Sampai kantor nyemil lagi onde-onde kayak gitu, terus atau sama apa keripik singkong ya. Terus kadang suka order itu Mbak, es kopi Oh, es gitu. kopi yang lagi nge-trend itu ya Iya, Bu? kopi-kopi murah gitu loh Oh Mbak. iya iya. Terus Untuk siang harinya Bu nggak boleh bagaimana? nyebut brand ya Mbak. Oh iya, tidak Siangnya apa sih Bu? Mana makan biasa. biasa tuh makan nasi, paling sama telur dadar, Hmm, terus buncis, nasinya ya sedikit lah 1 centong, terus buncisnya cah buncis gitu 1 centong sayur juga. hmm. Dan lebih banyak sayur kalau saya jadi daripada nasinya Ya, cukup. komposisinya Berarti gitu. memang cukup suka sayur ya Bu? Iya insya Allah suka sayur. Baik baik. Bagus lah Bu untuk suka sayur nih. Untuk banyak nih orang-orang sekarang tuh agak Malas sayur malas ya. makan sayur. Ibu cukup baik nih masih suka sayur. Selanjutnya apakah ada snack Bu? Snacknya itu sekitar jam 3 saya nyemil lagi. Baik. Cemilan yang jam 3 itu lebih ke buah ya. Saya suka pisang, jadi makan pisang satu. Terus es krimnya 1 scoop lah kira-kira. Terus risol isi bihun satu. Udah cukup sih itu. Kemudian udah prepare pulang kan, setelah itu Baik. pulang. Habis pulang sampai rumah mandi, sholat. Terus habis itu makan lagi Mbak. Mie goreng Jawa setengah porsi, terus tempe goreng paling. Oh iya. Lalu apakah ada lagi Bu yang dimakan? Itu aja. Terus mau tidur kadang masih suka agak lapar, saya nyemil lagi Oh, cookies-cookies gitu Mbak. oh cookies. Iya baik. Sekitar 5 bijian lah. Iya baik Bu. Eh, ini sudah saya dapatkan datanya Bu. Selanjutnya saya akan meninjau kembali ya Bu. Untuk makan pagi ini kan ada roti dan roti isi mesis ya Bu. Roti isi mesis. Ini rotinya itu berapa lembar Bu? Satu aja. 1 lembar aja. Berarti dilipat seperti itu ya Bu. Ya, Untuk misisnya itu Ibu ingat tidak menggunakan kira-kira berapa sendok teh? Ini ada ukuran sendoknya Bu. Nih, kira-kira untuk mesis menuang dengan sendok yang mana? Bisa untuk ditunjuk? mesisnya paling sendok ini Mbak.
Oh, sendok makan biasa ya, Bu? Karena saya nggak suka manis-manis banget, Mbak. Kalau misis kan Oh, iya manis gitu. benar-benar. Berarti 1 sendok saja, Bu? Iya, Oke, 1 sendok saja. sendok. Untuk menteganya Ibu kira-kira, berapa nih, Bu, untuk dari ukuran sendok ini? Menteganya juga sedikit, Mbak. Heeh. Sendok yang paling kecil yang mana ya? Kira Itu ya. iya. Ya itu deh sendoknya itu. Oh iya, berarti 1 sendok saja ya, Bu? Iya. Lanjut untuk snacknya, itu ada onde-onde, keripik singkong, dan es kopi susu ya, Bu? Nah, untuk onde-ondenya ini kira-kira, ukurannya semana ini, Bu? Onde-onde mah standar Mbak ya, Mbak. Bukan onde-onde yang besar-besar gitu, bukan. Onde-onde yang ya sedang lah. Aja, Sedang itu berapa buah, Bu? 1. Oh, 1 aja, baik. Lalu untuk keripik singkongnya itu kira-kira berapa, Bu? Keripik singkongnya saya lupa berapa. Pokoknya sambil nyemil-nyemil aja. Palingan kalau itu Kalau dalam ukuran toples gitu, toples ya kira-kira? setengah toples lah ya, Oh, Mbak. toplesnya Toplesnya kira kecil loh, Mbak, oh, nggak kecil. gede-gede. Berarti kira-kira semana, Bu, tingginya? Kira-kira seginilah, Mbak. Oh, Uh, setengah ya, Bu? iya. Iya, baik. Setengah toples. Lalu untuk es kopi susunya, Bu? Es kopi susu tuh ukuran yang reguler itu loh, Mbak, yang biasa dijual-jual Iya, itu, iya, iya. yang jual online Berarti gitu. kira-kira, maaf, Bu. Es kopi susunya Kira-kira ada kalau jika dalam gelas, Bu? gelasnya itu yang mana ya? Di muk kali ya, Mbak ya, yang ini ya. Ya, baik. Berarti itu rasanya kira-kira lebih ke susu atau lebih ke kopi nih, Bu? Lebih ke susu malah. Lebih ke susu ya. Kopinya buat gaya aja sih, Mbak, es kopi Oh, susu. iya, iya. Baik, baik. Lanjut, untuk makan siang ada nasi pakai telur dadar dan tumis buncis ya, Bu. Untuk nasinya itu kira-kira semana, Bu? Dan menggunakan centong apa? Nasinya itu kira-kira 1 centong aja sih. 1 centong. Itu kira-kira menggunakan centong yang mana ya, Bu? Centongnya yang centong ini Mbak, yang centong Magicom ini yang putih. Baik. Putih. Lalu untuk telurnya, Bu? Untuk Telurnya di dadar. di dadar ya, Bu. Untuk dadar, berarti kira-kira menggunakan yang mana, Bu? Bentuknya kira-kira semana, Bu? Oh, bentuknya standar sih Mbak, dadaran 1 telur sih. Ya, segini ya, Bu? Ya kira-kira segitu. Oke, baik. Lalu selanjutnya tumis buncis ya, Bu. Untuk dari ukuran sendok nih, Bu, Sendok kira-kira sayur ya Mbak? iya, kira-kira semana, Bu? Atau sendok makan boleh? Ya kalau pakai sendok makan bisa 2 sendok makan Mbak. 2 sendok makan ya. Oke, 2 sendok makan. Baik, selanjutnya Ibu makan pisang, es krim, dan risolisi bihun ya, Bu. Untuk pisangnya itu kira-kira seperti mana, Bu? Pisangnya mungkin segini. Ukuran pisang sunfried aja Mbak. Oh, yang Saya sukanya sunfried itu ya. pisang sunfried. Itu 1 buah saja, Bu? 1 buah. 1 buah. Udah kenyang tuh Mbak, 1 buah aja. Lumayan besar ya, Bu. Besar. Lanjut untuk es krimnya, itu rasa apa, Bu? Krimnya saya suka vanilla Mbak. Vanilla. Itu banyaknya seberapa, Bu? Kira-kira 1 Dalam scoop cup aja. Oh, 1 scoop. 1 scoop kan saya makannya paling di cangkir kecil gitu Mbak. Ada 1 scoop ya, Bu. Lanjut, untuk risol isi bihunnya, itu ukurannya kira-kira berapa? Ukuran risolnya standar ya Mbak. Saya nggak tahu berat gramnya, pokoknya ya seukuran gorengan lah pada umumnya. Bu. Itu makan berapa buah, Bu? 1 aja. 1 buah. 1 buah. Isinya bihun saja ya, Bu? Apa ada tambahan sayur? Ada wortel sedikit-sedikit sih, ada wortel. Sedikit wortel ya, Bu. Wortel. Baik, selanjutnya untuk makan malam, Bu. Itu ada mie goreng Jawa dan tempe goreng ya, Bu. Ya. Mie gorengnya itu kira-kira semana nih, Bu? Mie gorengnya itu kalau itu setengah porsi ya, setengah piring gitu Mbak. Setengah piring ya, Bu. Piringnya biasanya piring gimana, Bu? Piring makan. Piring makan seperti ini, Bu? Iya segitu. Kira-kira setengah piring ya, Bu? Setengah piring aja. Karena kalau 1 saya nggak kuat Mbak, kekenyangan pastinya. Kan Ya, udah malam. Ya, itu untuk mie gorengnya ada apa aja nih, Bu, di dalamnya? Di dalamnya itu ada sayuran, ada bakso, sedikit ayam, sedikit ati ampla ayam juga sih ya Mbak. Berarti sedikit-sedikit ya, Bu? Baik. Selanjutnya apa ada lagi, Bu? Sudah. Sama tempe goreng. Oh ya, tempe gorengnya itu gimana, Bu? Ditepungkan? Tempe polos gitu Mbak. Tempe polos. Itu berapa keping, Bu? 1 aja. 1. Itu ukurannya kira-kira Kira-kira tebal atau sedang-sedang saja? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja ya, Bu. Itu berapa? 1 saja ya, Bu? 1. Baik, 1 saja.
Lalu untuk malamnya itu tadi ada makan Cookies, cookies ya Bu, cookies. heeh. Cookies apa Ibu kalau boleh tahu? Cookies seukuran apa, cookies good time gitu, Mbak. Oh, Heeh, segini sedang-sedang kali itu gitu ya Bu. sedangnya. Itu berapa keping Ibu? 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5. Heeh. Itu rasanya rasa apa nih Bu? Rasanya ada coklat yang itu kan, coklat Coklat yang chips. coklat chipsnya itu. Heeh. Lebih ke manis sih, Mbak. Oh, manis ya. Ya, baik. Baik, sudah itu saya selanjutnya saya mau melakukan perhitungan untuk Ibu, kebutuhan Ibu sambil sembari menunggu Ibu bisa membaca leaflet mengenai diet TKTP ya, Boleh, Bu. boleh, boleh. Bentar ya, Bu. Iya, baik. Sudah, Mbak? Ya. Sudah selesai Ibu Oh, membacanya? sudah. Iya. Boleh ditaruh sini Suka lagi. baca cepat, Mbak. Iya. Ya, baik Bu. Di sini saya sudah menghitung kebutuhan Ibu dalam sehari. Untuk energinya sendiri, ini Ibu membutuhkan 2.100 kilokalori. Lalu untuk karbohidratnya 288,75 gram per hari, untuk lemaknya 47 gram per hari, dan untuk protein 131,25 gram per hari. Nah, untuk preskripsi dietnya Bu, Ibu ini saya berikan diet tinggi kalori tinggi protein. Tinggi kalori, tinggi protein. Ya, Heeh. bentuk makanannya biasa dan dikonsumsi secara oral. Nanti saya berikan pola makan 3 kali makanan utama dan 3 kali selingan. Baik. Selanjutnya untuk diet TKTP ini itu adalah diet tinggi kalori tinggi protein yang biasanya diperuntukkan untuk berat badan kurang, untuk kasus malnutrisi dan lain-lain Bu. Jadi diet TKTP ini memang menunjang kebutuhan kalori yang Seimbang gitu ya, Mbak? kebutuhan orang yang memiliki kebutuhan kalori yang lebih tinggi gitu Bu. Jadi dengan mengonsumsi makanan tinggi kalori tinggi protein ini bisa memenuhi kebutuhan dia. Dan iya Ibu, biasanya kalau tinggi kalori tinggi protein ini lebih banyak modifikasi ya Bu, karena terkadang hanya dengan nasi saja dengan lauk itu masih kurang nih Bu untuk energinya. Nah kalau misalnya Gitu. kita perbanyak porsinya, itu nanti takut tidak habis. Iya. Makanya biasanya kalau dari kami itu ada modifikasi Bu, seperti spaghetti brulee atau zupa sup, makaroni skutel. Enak-enak sih ya, Mbak Iya, ya. betul Bu. Heeh. Jadi kan kalau di makaroni skutel itu kan ada tepung, ada Iya. susu, ada keju, ada bisa makaroni, bisa mie dan pasta lainnya. Itu kan tinggi kalori juga dan kita mix dengan daging, biasanya daging atau ayam. Itu kan juga tinggi protein ya, Bu. Baik, sejauh ini kira-kira apakah kami mengenai tinggi kalori tinggi protein? Saya lumayan paham, Mbak. Oh, Heeh. baik, kalau begitu apakah bisa diulang Ibu untuk yang sudah kita diskusikan? Oh gitu. Jadi kesimpulannya tadi, saya harus diet tinggi kalori, tinggi protein, dengan tambahan-tambahan porsi seperti yang di atas yang biasa saya konsumsi, tapi mungkin dengan pola-pola yang teratur ya, pagi, siang, dan malam. Kemudian juga akan dimodifikasi dengan makanan-makanan selingan yang lebih tinggi proteinnya, lebih berkalori gitu untuk menambah berat badan saya ya Mbak ya. Seperti itu Mbak. Ya, betul. Betul sekali Ibu, penjelasannya sudah cukup lengkap. Dan jika dilihat juga Ibu sudah cukup paham ya Bu mengenai diet ini. Sebelumnya nih Bu, untuk melaksanakan diet ini, apakah Ibu ada hambatan kira-kira? Kalau model polanya seperti itu saya pikir terlalu enak gitu ya. Jadinya saya tidak memikirkan itu suatu hambatan, malah kebetulan gitu ya. Atau mungkin dari sisi misalkan kesibukan Ibu nih gitu. Apakah ada hambatan nih Bu? Mungkin iya untuk pengolahan makanannya. Baik, kalau begitu saran dari saya ya Bu, Ibu bisa Gimana Mbak? mengikuti catering nih Bu, catering bebas, boleh catering diet yang khusus untuk TKTP atau catering makanan biasa gitu Bu. Lebih baik sih untuk fokus catering diet ya Bu, jadi lebih direct untuk Terjaga ke ya. tujuan utamanya gitu ya Iya. Bu.
Jadi dengan mengikuti diet ini, Ibu juga dapat makan makanan yang lebih lengkap ya, Bu. Ya, betul. Selain itu kan Sesuai Ibu kebutuhan ya. betul sekali, Ibu. Selain itu Ibu kan kantornya itu berlokasi di ibu kota ya, Bu. Ya, Jadi tepat. akses kemana-mana cukup Mudah mudah. sekali sih, Mbak. Banyak makanan online juga ya, Bu, Iya, jasa-jasa pengantar online. tinggal itu ya, Mbak, tinggal pesan udah Iya, betul nyampe. sekali, Ibu. Lebih mudah ya, Bu, untuk Iya. zaman sekarang. Oh, kalau gitu saya pilih itu aja kayaknya, Mbak. Iya. Saya pesan catering online aja. Boleh, Bu. Sebelumnya, mengenai yang sudah kita diskusikan tadi, apakah Ibu bersedia, Bu, untuk siap dan bersedia untuk menjalani diet TKTP ini, Bu? Insya Allah. Insyaallah, baik. Itu karena tujuan utama saya datang ke Mbak nih, Baik, gitu. Ibu sudah terlihat sekali nih, Bu, semangatnya. Kayaknya tepat sekali nih, Mbak. Betul sekali, Bu. Baik, kalau begitu, 2 minggu setelah ini Ibu bisa datang lagi ke kami Oke, untuk, kami lihat perkembangan Ibu dari siap. kepatuhannya, seperti itu, Bu. Mmm, Baik, setelah itu, kalau dilihat, sekarang apakah Ibu ada pertanyaan lagi, Bu? Pertanyaan saya udah cukup ya, Mbak. Pinter sekali menjelaskan, jadi saya paham banget gitu Oh, apa paham ya, yang Bu? Ibu jelaskan, dan dengan diet-diet yang menurut saya banyak kemudahan gitu loh untuk melakukan itu gitu. Baik baik. Jadi alhamdulillah udah cukup mengerti dan cukup paham lah. Cukup paham ya, Bu? Baik. Kalau begitu mungkin sudah, selesai untuk konseling hari ini. Terima kasih Ibu Redi sudah mempercayakan saya sebagai konselor. Terima Eee, kasih juga, iya, Mbak. baik, Bu. Sebelumnya selamat malam dan hati-hati di jalan loh, Terima Ibu. Terima kasih. kasih. Selamat malam, Ibu. Iya, hati-hati, Ibu. Sampai ketemu 2 minggu ya. Iya, hati-hati, Bu. Sampai sampai jumpa, Ibu. Iya.